Hai Sobat Energi, kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Pengantar Teknologi dan Bisnis Energi, Program Studi Manajemen Universitas Pertamina. Kalau ngomongin kotoran sapi, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang fungsinya? Hayo, mikirin pupuk organik ya? Atau malah buat mandi? Tahu gak sih kalau kotoran sapi bisa dijadikan sebagai gas rumah tangga loh? Iya, buat masak. Mau tahu gak proses pengolahannya seperti apa? Tapi nanti dulu, sebelum masuk ke proses pengolahan, aku mau jelasin sedikit nih definisi dari biomasa. Biomasa adalah proses fotosintesis berupa senyawa organik yang berasal dari binatang, tumbuhan, dan bahan organik lainnya seperti limbah pertanian. Jenis-jenis biomasa ada banyak loh. Coba tebak, jenis biomasa mana yang sedang dibahas dalam materi kali ini? Dari topiknya aja sih gas rumah tangga. Udah pasti jenis biogas dong. Yuk, lanjut ke pengertian biogas. Biogas merupakan gas metana yang muncul akibat fermentasi tanpa udara dari bakteri anaerobik. Limbah organis akan diuraikan oleh bakteri sampai menghasilkan gas metana. Gas metana dapat digunakan sebagai bahan dasar kompor gas karena sangat peka terhadap api. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu, proses pengolahan kotoran sapi menjadi gas rumah tangga. Buka mata, tegakkan badan, besarkan volume, and check it out! Sekarang kita masuk ke proses pembuatan biogas. Yang pertama, tentukan dan persiapkan digester, di mana digester di sini adalah tempat menampung kotoran sekaligus tempat terjadinya fermentasi. Ada dua jenis digester, yang pertama adalah fixed dome digester, kemudian selanjutnya adalah floating drum digester. Selanjutnya, bangun sebuah penampung lumpur atau sludge di dekat digester. Di sini, kotoran sapi dicampur dan diaduk hingga strukturnya berubah seperti lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak sementara. Selanjutnya, buka terlebih dahulu keran gas pada digester. Kemudian, alirkan lumpur yang tadi telah diaduk ke dalam lubang digester. Lalu, tambahkan cairan starter sebanyak 1 liter atau isi perut sapi untuk memperbanyak dan mempercepat proses pembentukan biogas. Setelah digester terisi, tutup keran gas digester supaya terjadi proses fermentasi yang menghasilkan berbagai gas untuk membentuk biogas. Kemudian, buang gas yang dihasilkan pada 8 hari pertama karena yang terbentuk masih didominasi oleh gas CO2 dan hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pembentukan gas metana. Pada hari ke-10 hingga ke-14 barulah terbentuk gas metana atau CH4 dan CO2 mulai menurun. Pada komposisi CH4 54% dan CO2 27%, biogas baru bisa menyala dengan optimal. Nah, selanjutnya, pada hari ke-14, biogas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya yang akan selalu terbarukan. Biogas ini sudah tidak berbau menyengat lagi. Kemudian, digester diisi kotoran sapi secara terus-menerus sehingga dihasilkan biogas yang lebih optimal. Kemudian, setelah semua proses tadi telah terlaksana dengan baik, lumpur sisa akan keluar dari digester menuju outlet dan dipindahkan ke slurry container yang kemudian berubah menjadi pupuk alami. Nah, itulah tadi merupakan seluruh proses yang dilalui untuk merubah kotoran sapi menjadi biogas. Perlu diketahui, pada penjelasan kali ini kami menggunakan tipe fixed dome digester. Sebentar, sebelum kalian mempraktikannya di rumah, ada baiknya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari biogas ini. Yuk, dengerin penjelasannya. Kelebihan: hasil pembakaran lebih ramah lingkungan ketimbang LPG, dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, bisa menjadi sebuah metode untuk pengolahan limbah khususnya limbah kotoran sapi. Relatif aman karena gas yang digunakan bertekanan kecil, sehingga resiko meledak lebih kecil. Kekurangan biogas dari kotoran sapi yaitu yang pertama, membutuhkan biaya yang relatif cukup tinggi. Kemudian yang kedua, tidak bisa dikemas di dalam sebuah tabung. Dan yang terakhir, waktu pengolahan limbah sapi menjadi biogas membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang terakhir yaitu ada penutup. Biogas merupakan salah satu cabang dari jenis biomasa yang dapat digunakan sebagai sumber energi ramah lingkungan.
Proses pengubahan kotoran sapi menjadi biogas atau gas rumah tangga yang berfungsi sebagai pengganti LPG menjadi salah satu pemanfaatan biogas itu sendiri. Meskipun ada beberapa kekurangan, namun kelebihan dari biogas ini juga banyak dan tentu saja sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar yang jauh lebih sehat. Maka dari itu, apabila kita mampu dan memungkinkan untuk menggunakan biogas ini, marilah kita memulai menjaga lingkungan kita dengan memakai energi ramah lingkungan ini demi kelangsungan kehidupan manusia yang jauh lebih baik dan sehat. Jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, lalu siapa lagi? Nah, itu dia pembahasan tentang bagaimana kotoran sapi diubah menjadi gas rumah tangga atau biogas. Jadi gimana? Menarik bukan? Kalau video ini memberi manfaat untuk kalian, jangan lupa di like dan komen ya. Sampai berjumpa lagi. Bye!